Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Baik, hari ini jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Kita belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 5. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita siapkan dulu bukunya anak-anak ya, buku dan alat tulisnya. Nanti yang penting silahkan dicatat. Baik, hari ini kita akan belajar 3 muatan ya. Yang pertama ada muatan IPA, kita akan belajar tentang revolusi bumi dan akibatnya. Kemudian muatan bahasa Indonesia, kita menyusun kembali informasi penting dalam bentuk naskah berita. Dan yang terakhir muatan SPDB, kita akan menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Menyanyi lagi ya, kalau kemarin kita sudah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku, hari ini kita masih menyanyi tapi dengan lagu yang berbeda. Oke, revolusi bumi dan akibatnya. Sebelum revolusi bumi, kemarin kalian sudah belajar tentang rotasi bumi ya. Jadi bumi itu melakukan 2 gerakan sekaligus. Yang pertama rotasi, yaitu pergerakan bumi atau perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Dan yang kedua adalah revolusi bumi, yaitu selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari. Selain berputar pada porosnya atau berotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari dinamakan dengan revolusi bumi. Revolusi bumi dilakukan bersama-sama dengan bulan. Bulan itu satelit bumi ya anak-anak. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Waktu 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah kala revolusi bumi? Jawabannya 365 1/4 hari. Biasanya anak-anak ini digenapkan ya 365 hari. Nah, setiap 4 tahun sekali, ini kan ada lebihnya 1/4 ya. Lebihnya yang 1/4 ini disimpan, kemudian dijadikan 1 setiap 4 tahun sekali, sehingga untuk tahun yang bisa dibagi 4 atau dengan kata lain tahun kabisat, itu nanti jumlah harinya 366 hari. Mendapat tambahan dari lebihnya tadi yang 1/4 dikumpulkan selama 4 tahun. Itu nanti jatuhnya di bulan Februari. Kalau pada tahun yang tidak kabisat atau tahun yang tidak bisa dibagi 4, itu bulan Februarinya usianya 28 hari. Namun ketika tahun kabisat atau tahun yang bisa dibagi 4, bulan Februarinya bertambah 1 menjadi 29 hari. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Kecepatan revolusi bumi lebih dari 106.000 km per jam. Bayangkan, sangat cepat anak-anak ya. Jadi perputarannya sangat cepat ya. Tetapi kenapa kita tidak merasakan? Nah, kemarin sudah pernah kita singgung ya. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Betul ya. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval. Jadi tidak lingkaran penuh ya, melainkan oval. Pada saat bumi berevolusi, sumbu bumi miring ke arah yang sama. Besar kemiringannya berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis khatulistiwa itu apa? Garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama persis atau 0 derajat ya. Jadi tidak masuk lintang utara maupun lintang selatan, namun 0 derajat. Apa saja akibat dari revolusi bumi? Nah, mari kita pelajari. Berikut adalah beberapa akibat yang terjadi karena peristiwa revolusi bumi. Yang pertama,
penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu sekitar 365 atau 366 hari. Tadi ya sudah Ustazah singgung tadi sebelumnya bahwa ketika tahunnya bukan tahun kabisat itu usianya 365 hari, dan ketika tahun kabisat atau habis dibagi 4 usianya 366 hari, karena tadi ada lebihan 1/4 hari yang dikumpulkan ya setiap 4 tahun sekali. Kemudian akibat yang kedua, terjadinya perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis. Nah, subtropis itu bisa sebelah selatannya garis khatulistiwa maupun di sebelah utaranya garis khatulistiwa. Indonesia masuk pada iklim tropis, sehingga di negara kita hanya mempunyai 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara-negara yang terletak di wilayah subtropis, mereka mempunyai 4 musim. Musim apa saja? Ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi, dan ada musim panas. Ini nanti untuk lebih jelasnya terjadinya tanggal berapa kalian bisa membaca di buku paket ya. Ini Ustazah tulis garis besarnya saja. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan lama siang dan malam karena pengaruh kemiringan sumbu bumi yang berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa. Nah, kadang siangnya yang lebih panjang, malamnya yang terasa pendek. Namun kebalikannya, malamnya yang panjang, siangnya lebih pendek. Itu kenapa? Nah, ini salah satu akibat revolusi bumi. Karena sumbu bumi tadi miring ya, tidak lurus, namun ada kemiringan berkisar 23,5 derajat. Kemudian akibat revolusi yang selanjutnya terjadinya gerak semu tahunan matahari. Ingat, beda dengan yang rotasi kemarin ya. Kalau akibat rotasi gerak semu harian, kalau akibat revolusi gerak semu tahunan. Kemudian bagaimana gerak semu tahunan? Nah, jadi begini, gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni matahari itu terbitnya dari sebelah timur bagian utara. Nah, kemudian semakin bergeser ke selatan. Begitu anak-anak ya. Jadi itu gerak semu tahunan matahari dari utara ke selatan. Dan yang terakhir, terjadinya perbedaan kenampakan rasi bintang di setiap bulannya. Ada bulan-bulan yang saat itu di langit terlihat rasi bintang Waluku. Pada bulan selanjutnya terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Nah, ketika cuacanya cerah pada malam hari, silahkan anak-anak bisa mengamati bintang-bintang di langit ya. Di situ banyak sekali rasi-rasi bintang. Rasi bintang itu apa Ustazah? Rasi bintang itu adalah posisi bintang ya yang disesuaikan dengan letaknya. Tuh, kalau pada zaman dahulu rasi bintang itu bisa menjadi pedoman petani untuk melakukan musim tanam maupun musim panen. Tapi sekarang musim itu sudah tidak menentu anak-anak ya. Bisa jadi seharusnya musim kemarau masih terjadi hujan, dan sebaliknya musim hujan kadang kemarau panjang. Itu salah satu akibat global warming. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah membahas akibat revolusi bumi, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyusun kembali informasi penting dalam bentuk naskah berita. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang laporan. Laporan dapat disajikan dalam bentuk tulisan untuk media cetak, misalnya koran dan majalah. Di samping itu, laporan juga bisa disajikan dalam bentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam menyusun laporan, kita harus menentukan kata kunci sebagai penanda. Selain itu, kita juga harus menggunakan bahasa baku agar pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari laporan yang kita buat. Nah, apabila kalian kesulitan menggunakan atau memilih kata baku yang tepat, kalian dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
Dengan mengetahui makna dari setiap kata kunci, maka kita dapat mengembangkan informasi penting menjadi sebuah laporan. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pembelajaran sesudahnya. Nah, yang terakhir kita akan belajar menyanyi kembali anak-anak ya. Ini ada lagu judulnya Desaku yang Kucinta, ciptaan dari Almanik ya. Bagaimana lagunya? Ini sudah dari contoh, nanti kalian bisa menirukan di rumah ya. Mungkin suaranya Ustazah tidak sesuai yang diharapkan, tapi tidak apa-apa ya, mencoba. Lebih baik mencoba. Oke, Ustazah mulai ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai jalanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang pernah. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Mohon maaf kalau suaranya tidak sesuai harapan ya, fals. Nanti dicoba. Oke. Untuk hari ini karena kalian sudah ada tugas matematika untuk pembelajaran temanya, tugasnya cukup menyimak video saja ya, dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan bisa tanya ke Ustazah ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.